Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan pendapat itu ya sebetulnya dimulai sejak masa sahabat. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa baru zaman sekarang misalnya NU, Salafi, Muhammadiyah, tradisional, Aswaja, apa segala macam. Ya tidak. Dari masa sahabat tuh orang sudah beda. Ya dari masa sahabat tuh ada yang baca bismillah kencang, ada yang enggak, ada yang kunut, ada yang enggak. Ada yang angkat tangan, ada yang enggak, ada yang sedekap, ada yang enggak. Ada yang nunjuk begini, ada yang enggak, ada yang nunjuk, ada yang muter-muter ya. Dari masa sahabat sudah ada semua itu. Lalu kemudian masalahnya di mana? Ya sebetulnya nggak ada masalah. Titik temu kita masih lebih banyak daripada khilafiyah kita. Titik temu kita masih lebih banyak daripada khilafiyah kita. Cuma yang dijadikan patokan jangan orang awamnya, jangan. Kalau yang dijadikan patokan orang awam ini ya repot. Orang fanatik sama misalnya mohon maaf Barca sampai benci Real Madrid, kan gitu. Padahal nanti ya pemain Barkanya transfer pindah ke Real Madrid juga, gitu kan. Yang jadi masalah itu fans, ini yang jadi masalah itu ya. Ini yang jadi masalah. Waduh, Masya Allah ya. Jelek-jelekin Prabowo 10 tahun kemarin ujug-ujugnya ya dukung Prabowo juga, gitu kan. Ini kan yang jadi masalah itu, yang dijadikan barometer itu jangan orang awamnya, jangan. Yang kita jadikan barometer itu adalah ya tokoh-tokohnya, tokoh-tokohnya. Artinya begini, jangan anti pada kritik Imam Syafi'i yang kritik Imam Malik. Maka tadi saya katakan, ini bukan soal benar atau salah, tapi soal perspektif berpikir. Ya kita hargai. Itu kekayaan pendapat fikih yang ada dalam agama Islam, itu kekayaan. Orang misalnya nggak cocok sama Ibnu Taimiyah, itu haknya beliau, ya haknya nggak ada masalah. Sama sebagaimana orang kemudian cocok dengan Ibnu Taimiyah, itu haknya. Cuma memang Pak, memang ada dua tokoh sebetulnya. Antara fans sama haternya ini sama-sama kuat. Ya. Ada tokoh itu antara fans sama haternya sama-sama kuat. Yang pertama Imam Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu yang ngefans itu sampai bikin Syiah itu kan gitu kan. Syiah itu kan karena terlalu ngefans sama Ali bin Abi Thalib gitu kan gitu. Tapi di titik lain ada namanya Nasibi, anti Ali bin Abi Thalib, anti. Mohon maaf Ibnu Taimiyah itu terindikasi Nasibi. Enggak cocok sama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu yang ngefans sama Ibnu Taimiyah itu sampai menokohkan, yang menganggapnya sebagai imam madhab. Padahal Imam Ibnu Taimiyah itu yang ngikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi seolah-olah punya, gitu. Ini kalau mohon maaf kalau di kalangan muhaddisin, ini tokohnya itu Albani. Yang ngefans terlalu, yang ngeritiknya terlalu. Sebetulnya sederhana. Tempatkan seseorang itu ya pada tempatnya. Beliau ahlul ilmi, orang berilmu, punya kapasitas, tapi ya bukan nabi, bukan. Ada pendapatnya yang misalnya cocok ya alhamdulillah, yang kalau nggak cocok kita milih imam yang lain, ya satu sama lain saling. Kalau kritik nggak anti kritik kita. Jangan gara-gara kita ngefans sama kita ngefans sama katakan misalnya Persita, performan Persita jelek, orang kritik kita marah-marah. Persita, ya tetap kalau misalnya salah ya biasa saja. Sejak masa lampau, dari masa sahabat, orang itu mengkritik satu sama lain ya biasa saja. Yang repot tadi di fans. Orang itu kalau udah ngefans, itu dikritik tuh nggak terima. Ini masalahnya. Ya. Contoh lah, soal ST aja lah misalnya ya. Contoh soal ST aja itu. Oh itu kan kita lihat macam, ya itu memang ya watak dasar manusia itu begitu. Kalau cinta itu ya aibnya nggak kelihatan begitu kan. Tapi kalau kemudian nggak cinta itu ya macam-macam ya kelihatan kan begitu ya. Jadi sederhana sebetulnya bahwa orang itu
Kalau saya sederhana Pak, saya sederhana. Saya madhab saya Syafi'i. Kenapa Syafi'i? Karena saya belajar fikihnya Syafi'i. Tapi mohon maaf, bapak-bapak yang tidak belajar fikih Syafi'i itu nggak bisa mengklaim sebagai madhab Syafi'i, nggak bisa. Saya juga madhabnya Syafi'i, Ustaz. Mohon maaf, Anda belajar fikihnya apa? Kok ngeklaim madhabnya Syafi'i? Kan gitu. Mohon maaf, masyarakat itu madhabnya madhab kiainya. Itu. Ya. Madhabul awam, madhabu syaikhihi. Kan begitu ya. Orang kebanyakan itu nggak punya madhab. Madhabnya ya madhab kiainya. Begitu kan. Kalau kiainya kebetulan ikut Maliki, ya madhabnya Maliki. Kiainya ikut Syafi'i, ya madhabnya Syafi'i. Tapi dia nggak bisa mengklaim langsung, saya madhabnya enggak. Anda cuma ikut kiai kalau Anda, kan gitu ya. Nah, kalau cuma ngikut, ya santai saja. Ini kadang-kadang kita ngikut tapi merasa kita yang punya madhab. Kadang-kadang begitu. Jadi santai saja ya. Nah, maksud saya begini, saya madhab saya Syafi'i. Ya. Saya belajar fikih Syafi'i ya mungkin dari... Kan orang tua saya ngajarin saya fikih ya. Sejak saya mungkin masih SD kelas 1 sudah ngaji Safinah begitu. Jadi saya ngaji fikih Syafi'i berjenjang begitu. Tapi saya kalau ketemu pendapat lain ya woles saja, santai aja, enggak apa-apa. Saya madhab saya Syafi'i. Kebetulan imamnya enggak kunut. Ya saya enggak baca subhanallah, ya enggak, biasa saja. Orang kita kemudian kunut itu sunnah kok. Yang wajib itu ikut imam, sederhana. Tapi juga nanti berlaku sama, Anda yang tidak kunut, kalau imamnya kunut ya nggak usah protes, ya santai saja. Artinya berlaku satu sama lain saling menghargai begitu ya. Zaman dulu, gara-gara ribut kunut nggak kunut, itu sampai Masya Allah konflik sekali. Soal tahlil dan nggak tahlil, mohon maaf kalau di Polres Pak, di kampung saya, itu sampai ada masjid yang hampir dihancurkan itu. Tahun 80-an itu hampir dihancurkan. Karena ngeritik yang tahlil, ngeritiknya pakai mikrofon. Zaman dulu ya, ketika orang itu ya masih saling adu otot begitu kan. Di Polres itu belum lama, baru 30-40 tahun yang lalu itu masjid hampir dihancurkan oleh sesama orang Islam gara-gara nggak terima tradisinya dikritik begitu kan. Jadi antara yang kunut dengan nggak kunut itu ribut. Zaman sekarang udah nggak ribut karena udah nggak subuh lagi, gitu ya udah nggak ribut. Udah. Jadi yang kunut yang nggak subuh, yang nggak kunut ya udah nggak ribut lagi akhirnya. Jadi kadang nggak ya. Jadi sebetulnya ya santai saja, santai. Jadi kalau kemudian kita dengar orang ceramah sedang menggebu-gebu ya wajar. Itu memang iklim panggung itu begitu, iklim panggung. Orang kok kalau ceramah nggak menggebu-gebu tuh kayaknya kok nggak. Padahal kadang-kadang turun ceramah itu ya bercanda biasa. Saya tuh sering begini kadang-kadang ya. Apa namanya, orang kok kalau ceramah kok kayaknya ada yang serius, kayaknya kok ada yang galak. Itu iklim panggung itu. Sampai berapa banyak kadang-kadang orang nggak tahu, itu berani jawab, ya gara-gara iklim panggung begitu. Maka saya kalau ada orang ceramah kok salah itu ya wajar lah, manusiawi. Tapi nggak bijak juga. Kalau ceramah itu kita jadikan sandaran untuk mengatakan bahwa ini perspektifnya orang, ya dia bukan representatif, bukan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.